Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat, sejak 1923 menjadi Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei 1889, 26 April 1959, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pada 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sedangkan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Ingarsa Sungtulada. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Ingarsa Sungtulada. In front, an educator must give an example of good action. Ing Madya Mangunkarsa. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ing Madya Mangunkarsa. In the middle or among students, the teacher must create initiatives and ideas. Tutwuri Handayani. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Tutwuri Handayani. From behind, a teacher must provide encouragement and direction. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Make every place a school, and make everyone a teacher. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. With the existence of ethics, each human being stands as an independent human being, person, who can rule or control himself. This is a civilized human being, and that is the purpose and goal of education in general. Dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. The world of education cannot be separated from teachers, aka teachers, sincere unsung fighters who educate the nation's life. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. The purpose of teaching and education that is useful for common life is to liberate humans as members of the Union, the people. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. People who have ethical intelligence always think and feel and always use definite and permanent measures, scales, and bases. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. The teacher should not only provide the necessary and good knowledge, but should also educate the student to be able to seek this knowledge himself and use it for public charity. Good and necessary knowledge that is useful for the physical and mental needs of living together. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Children live and grow according to their own nature. Educators can only care for and guide the growth of that nature. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. In his life, children are 3 places of association that become very important educational centers for him, namely the nature of the family, the nature of the college, and the nature of the youth movement. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. The influence of teaching generally liberates man over his outer life, while the liberation of inner life is found from education.
Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. With knowledge we go to glory. Dalam berbicara seseorang harus tetap berpikir jernih, hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. In speaking, one must remain clear-headed, so as to come up with superior ideas and end in victory. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Education and teaching in the Republic of Indonesia must be based on the culture and society of the Indonesian people, leading to inner happiness and physical safety. Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. Have determination, unwavering, filled with knowledge, so that they are sure that what they do is right and good. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Where there is freedom, there must be strong discipline. Indeed, discipline is self-discipline, that is, we ourselves enforce it with the utmost rigor. And such rules must exist in an atmosphere of freedom. Taman Siswa menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa puluh tahun, kita amat mengingini untuk menemukan titik tolak agar kita dapat berorientasi kembali, kita telah salah jalan. Taman Siswa is lowering the quality of teaching and taking us back 10 years. Indeed, we have to go back several decades. We desperately want to find a point of departure so that we can reorientate. We have gone the wrong way. Ada satu kebebasan yang lebih tinggi daripada kebebasan politik, yaitu kebebasan untuk memilih cara hidup sendiri, kebebasan untuk memilih cara hidup yang dibenarkan oleh hati nurani dan kebijaksanaan. There is a higher freedom than political freedom. Namely the freedom to choose one's own way of life,
the freedom to choose a way of life that is justified by conscience and wisdom. Anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Children grow according to their own nature. Educators can only nurture and guide the growth of that nature. Jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri. If you want to change the world, start by changing yourself. Melalui ngerti, ngerasa, lan nglakoni, menyadari, menginsyafi, dan melakukan, budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir adab. Menjadi, merasa, lan nglakoni, realizing, feeling, and doing, the ethics that are formed to be independent and self-reliant will present adab. Membaca adalah jendela dunia. Tetapi tidak hanya itu, membaca juga adalah sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Reading is the window to the world. But not only that, reading is also a key that can open the secret doors of knowledge and wisdom. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Education is not preparation for life. Education itself is life. Pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, untuk saling mencintai. True education is education that teaches us to live together, to respect each other, to help each other, to love each other. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Trusting, decisive, full of knowledge to mature their souls, as well as confident, not easily afraid, steadfast in facing any obstacles. Seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu memimpin dengan hati dan berpijak pada moralitas yang benar.
a leader who is able to lead with his heart and stand on the right morality. Sesungguhnya, hidup itu ibarat sebuah buku. Siapa yang tidak pernah belajar, sama saja dengan buku yang tidak pernah dibaca. Indeed, life is like a book. Who never learns is the same as a book that is never read. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Everyone becomes a teacher, every home becomes a school. Tak ada orang yang lahir sebagai musuh. Hanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang menciptakan permusuhan. No one is born an enemy. Only ignorance and incomprehension create enmity. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar. There are no stupid children. There are only teachers who don't know how to teach. Dalam berbicara, seseorang harus tetap berpikiran jernih hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. In speaking, one must keep a clear mind so as to come up with excellent ideas and end up with victory. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Whatever one does, it should be beneficial to oneself, beneficial to one's nation, and beneficial to the people of the world in general. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Honor in that respect all strong and healthy customs, which exist in the regions and which do not interfere with or hinder the unity of the Indonesian state and nation. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran.
no one think that the basis of kinship allows us to break the rules. Our kinship is our attitude towards those who are subject to our organization. Whoever openly or willfully disregards, we must regard him as an outsider. Kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hajar Dewantara itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokrat, humanis, ataukah tradisionalis? Maka katakanlah bahwa saya hanyalah orang Indonesia. If someone asks you whether Ki Hajar Dewantara was a nationalist, a radical, a socialist, a democrat, a humanist, or a traditionalist, then say that I am just an Indonesian. Di dalam hidupnya, anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. In life, children are exposed to 3 places of association that become very important centers of education for them: the family, the university, and the youth movement. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Children live and grow according to their own nature. Educators can only nurture and guide the growth of this nature. Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya, rakyat yang sudah kuat akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna untuk kemakmuran negeri. The strength of the people is the sum of the strength of each member of the people. All efforts to uphold the status of the nation will not succeed if it does not start from the bottom. On the other hand, a strong people will be able to make every effort that is necessary or useful for the prosperity of the country. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!